Ya, masih berada di channel Dunia Ikan Gabus Wandi dan masih menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Saya mau menanyakan Pak, saya dari mitra pembenihan juga ya. Saya WA nggak dibalas Pak. Saya sudah konfirmasi, Pak Swandi belum ada jawaban. Ini maunya bagaimana Pak? Ya, saya sudah mempersiapkan untuk kolam pembenihannya, semua sudah siap. Memang masalah kutu air memang saya belum bisa jadi Pak. Kemarin juga sempat plastik UV-nya sobek karena terpaan angin. Ini bagaimana Pak kejelasannya? Saya mohon jawaban dari Pak Swandi. Ya, ini hampir sama juga pertanyaannya. Jadi kepada mitra pembenihan yang memang induknya belum dikirim dan belum ada jawaban, dimana sebelumnya terakhir pasti saya sudah menganalisa jawaban terakhirnya. Kalau sekarang WA kok tidak dibalas-balas, belum dijawab, ya saya menunggu saja hasil yang Bapak ingin sampaikan. Jadi kalau misalkan kemarin itu kutirnya belum jadi, kemudian kok plastik UV-nya sobek-sobek karena angin, kan harusnya laporan dulu Pak, UV-nya sudah beres, kutirnya sudah berhasil. Kan gitu ya Pak kronologisnya ya, aturan mainnya. Baru Bapak bisa berbicara, Pak kapan induknya dikirim, kan gitu. Betul nggak? Ya, jadi kalau Bapak kemarin terakhir laporan ke saya, mohon minta waktu Pak, belum jadi kutirnya, kemudian plastik UV-nya untuk atap sobek-sobek kena angin. Harusnya itu diselesaikan dulu. Betul kan? Diselesaikan dulu, plastik UV-nya dibetulkan, sudah atau belum. Ya, kemudian kutu air yang dihasilkan sudah jadi atau belum. Ya, nah ini, ya makanya kalau Bapak WA ke saya belum saya jawab karena itu belum Bapak yang menjadi tanggung jawab Bapak, belum Bapak sampaikan. Tiba-tiba Bapak hanya mengharapkan induknya dikirim. Kan gitu Pak ya. Ya untuk apa saya jawab Bapak belum menyelesaikan semua yang menjadi tugas Bapak sebagai mitra. Kolamnya itu diberesi dulu, UV-nya diberesi. Ya, kemudian kutu airnya diproduksi. Nah itu baru akan saya jawab oke gitu kan. Betul kan, ini kronologisnya kan seperti itu ya. Kecuali Bapak WA saya, Pak mohon maaf saya tidak jadi ikut kemitraan, induknya dikirim saja enggak apa-apa. Ya oke, langsung saya kirim. Karena saya tidak bisa memproduksi kutu air. Konsekuen dengan apa yang Bapak lakukan, gitu kan. Ya, jangan hanya ngejar-ngejar terus saja. Dimana nanti yang kita tidak ingin harapkan itu pada saat induk dikirim, kemudian Bapak nggak berhasil. Nah, jangan sampai nanti timbul isu-isu, wah itu induknya asal dikirim aja, kemudian sudah tidak ada bimbingan, tidak ada lagi pengarahan. Jadi dalam usaha di pembenihan ini, saya ingin harapkan kepada semua mitra, betul-betul menyadari bahwa usaha yang Bapak ambil saat ini itu memang keputusan Bapak sendiri. Dan betul-betul siap dalam segala konsekuensi yang harus dijalani. Kalau suruh bikin kutu air, ya bikin kutu air. Kalau sudah suruh ngasih tanaman air, ya dipenuhi. Ya, jangan kayak kemarin ada yang kita lihat itu tanaman airnya tidak ada sama sekali. Tapi mengharapkan kok induknya ini nggak telur-telur terus, baru yang bertelur 5, yang lain belum bertelur. Lah tanaman airnya saja loh, sudah dimakan ulet habis semuanya, nggak diganti dengan yang baru. Bagaimana Anda mau mengharapkan itu berhasil? Jadi hal-hal yang sepele dalam proses budidaya itu harus diikuti dengan sebaik mungkin. Yang sudah sebaik mungkin saja loh belum tentu berhasil, apalagi asal-asalan. Ini yang saya harapkan. Jadi nggak usah terlalu berpikir negatif kepada orang, apalagi kepada saya selalu berpikir negatif. Induk belum dikirim, waduh saya kena tipu ini. Saya minta balik uang aja. Apa yang menjadi tanggung jawab Bapak di kolam Bapak tidak diselesaikan. Ya, ada yang kemarin tuh dari Solo, saya nggak usah sebut nama. Waduh Pak, maaf ini kolamnya nggak jadi. Saya sebut saja tempatnya Pak Sunario itu. Nah ini di pondok pesantren itu kan sudah komitmen datang mau ikut di kemitraan. Harusnya kan sudah komitmen, sudah 6 bulan, 7 bulan, kok kolamnya ternyata nggak dikerjakan, tidak buat kolam. Akhirnya
bilang saya mundur dari kemitraan, minta balik duit. Jadi hal seperti ini sebenarnya tidak kita inginkan. Karena apa? Sebetulnya Anda ini, mitra ini bermitra itu kan sudah sesuai dengan kemauan Anda sendiri. Kami itu tidak pernah memberikan iming-iming yang berlebih selama dalam proses budidaya, cuman apa adanya kita sampaikan. Prosesnya Bapak ikuti, kolamnya diselesaikan, kutirnya selesaikan, induknya dikirim. Jadi tidak ada alasan kok saat Anda sudah mengambil keputusan, tiba-tiba kok induknya 8 bulan tidak dikirim-kirim. Lah pada saat kita cek kolamnya saja tidak ada. Alasannya belum ada lahan. Lah bagaimana mau usaha sementara Anda tidak punya niatan ke situ? Terakhir bilang bahwa dananya mau diminta karena apa? Di pondok pesantren masih membutuhkan dana. Nah, itu kan beda lagi ceritanya. Jadi yang ingin kita sampaikan sekarang ini, mohon maaf, saya memang harus menyatakan apa adanya biar tidak timbul fitnah dikira kita jadi penipu di situ. Ya, kronologisnya memang seperti itu. Biar apa? Orang yang nonton tayangan di channelnya Duniakan Gabus Suwandi itu, wah kemitraan itu cuman abal-abal, cuman bohong-bohongan. Banyak orang yang tertipu di situ. Ya, jadi ini agar tidak timbul salah paham dan fitnah. Saya tidak akan berpikir usaha saya yang sudah 20 tahun hanya saya gadekan untuk menipu Anda di kemitraan ini. Tidak ada untungnya juga. Wong saya dengan mengeluarkan induk 10 pasang itu, kalau memang Anda belum bermitra, semending tak rawat sendiri. Gitu. Daripada di tempat Anda malah mati atau anak-anaknya bertelur tapi nggak dikasih makan kutir, akhirnya anaknya cuma mati saja. Nah mungkin dari ada mitra yang dari Solo juga mungkin melihat tayangan ini akan ketawa juga. Nah ini mungkin saya singgung atas nama Pak Budi juga saya singgung ini. Ya kan? Nah, 5 tetesan, 6 tetesan kemarin saya baru kelihat di sana. Nggak ada kutu airnya. Akhirnya mati semua anak-anaknya kan. Kan sia-sia juga di situ. Jadi kita tidak bisa gampangkan. Ya. Kalau memang Anda bermitra dengan saya, ikuti saja cara-cara yang kita lakukan. Nggak usah pakai ilmu yang lain lah. Belum teruji di luaran sana. Karena mereka bukan pembudidaya murni ikan gabus yang fokus di satu bidang. Kebanyakan yo lele yo piara, nila yo piara, gurame yo piara, gabus rame yo ikut di gabus. Pas nila pesanan rame ikut di nila, pas lele rame juga ikut di lele. Belum ada kejelasan di mana setiap ikan sendiri itu cara penanganannya berbeda-beda. Ya, makanya apa? Tidak menggampangkan kok, Allah gampang kalau nanti nggak ada kutir pakai yang A, ini B, ini C bisa. Itu belum teruji kalau model seperti itu. Ya, jadi sudah saya sampaikan kan di video sebelumnya bahwa alam saja sudah mengajarkan dalam proses usaha budidaya ini, di alam sudah mengajarkan saat hujan datang, perairan umum itu banyak air menggenang, yang tumbuh pertama kali saat kemarau selesai baru hujan datang itu adalah kutu air, Daphnia, Moina. Baru setelah itu semua ikan menetas. Itu sudah digariskan oleh Sang Maha Pencipta seperti itu. Kenapa kita pakai cara yang lain? Ya, sehebat-hebat kita seorang profesor sekalipun, kita tetap akan kalah dengan garis yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Jadi jangan hanya menyampaikan, wah saya sudah budidaya ikan lele 30 tahun Pak. 30 tahun kan Anda cuma hanya sambilan saja. 30 tahun itu tidak akan berarti dengan orang yang menekuni usaha satu bidang itu dalam hanya 1 tahun tapi fokus di bidang itu. 30 tahun itu tidak akan berarti. Buat seorang pengusaha itu bukan 30 tahunnya. Tapi fokus di bidang itulah dia akan menjadi seorang juara. Itu saja belum menjamin apakah dia bisa semua mengatasi permasalahan yang ada di usaha budidaya. Contoh misalkan, saya sudah cukup lama menekuni usaha ini, tapi ikan saya tetap juga ada yang mati. Nah, tetapi apa? Dengan pengalaman itu kan kita bisa meminimalisir resiko kematian. Ya, ini ya harapan saya kepada semua mitra yang mungkin masih berpikir-pikir, kok WA tidak dibalas, tidak dijawab. Coba kronologis terakhir pembicaranya dilihat dulu. Apakah memang sudah
cukup semuanya, apakah memang tinggal dikirim ya atau bagaimana, nanti dicek lagi ya. Tetap di channel Dunia Ikan Gabus.